Hai semua, selamat datang di Hello Film. Kali ini Hello Film akan merangkum film yang berjudul Eli yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bergenre horor yang berkisah tentang anak laki-laki bernama Eli, kita panggil saja Eli. Suatu hari saat sedang bermain di luar rumah, Eli merasa kulitnya panas seperti terbakar dan sulit bernafas. Ia berteriak memanggil ayahnya untuk meminta pertolongan. Sejak saat itu, Eli divonis mengidap penyakit langka yang membuatnya tidak bisa lagi beraktivitas di luar ruangan secara bebas. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja mari kita ulas alur cerita film ini. Film ini menceritakan seorang anak kecil yang bernama Eli. Eli mempunyai ibu bernama Rose dan ayah bernama Paul. Eli mengidap penyakit yang langka, yakni tidak bisa bebas dengan dunia luar. Eli akan merasa kulitnya terasa panas seperti terbakar dan sulit bernapas jika terpapar sinar matahari, udara kotor, dan air. Jadi kehidupan Eli sekarang hanya memakai jas yang menutupi seluruh tubuhnya seperti pakaian yang dipakai astronot ketika keluar dari rumahnya. Dan di dalam kamar pun, Eli dimasukkan ke dalam tenda plastik. Semua itu bertujuan untuk menghindari dari debu. Eli seringkali diejek ketika keluar rumah karena memakai baju astronot. Ketika keluar rumah, Eli diganggu sampai ia terjatuh yang membuat jasnya sobek, sehingga membuat tubuh Eli kepanasan. Ibunya mencoba menenangkan Eli. Orang tua Eli berniat untuk membawa Eli berobat. Eli sudah dibawa ke rumah sakit, tapi penyakit Eli tidak bisa disembuhkan. Mereka pergi membawa Eli ke tempat itu sesuai informasi yang mereka dapat. Ternyata mereka pergi ke tempat di mana terlihat sebuah rumah tua yang besar. Namun rumah itu bukan rumah biasa. Rumah tua itu adalah tempat pengobatan yang di dalamnya terdapat dokter dan perawat serta perlengkapan medis yang cukup lengkap. Dokter itu bernama Dr. Horn. Ia sudah dipercaya oleh kedua orang tua Eli untuk menyembuhkan Eli dari penyakit langka yang dideritanya. Meski terlihat tua, rumah itu sudah disteril. Karena di rumah itu bersih, Eli tidak perlu lagi menggunakan jas. Sekarang ia juga sudah bisa mandi tanpa takut terkena air. Malam itu, ketika Eli hendak tidur, ia melihat ada seseorang yang bernapas di jendelanya, sehingga membuat Eli ketakutan dan pergi tidur bersama kedua orang tuanya. Tidak ada yang percaya dengan Eli atas kejadian malam itu, dan menganggap bahwa itu semua adalah efek obat yang diminum Eli. Ada 3 prosedur yang dilakukan untuk proses penyembuhan Eli. Eli dibawa ke ruang medis yang dimana orang tuanya tidak boleh ikut. Ibunya menguatkan dan menenangkan Eli setiap Eli ketakutan. Prosedur pertama dilakukan dengan mengambil data mulai dari berat badan, tinggi badan, dan foto Eli. Dr. Horn mengatakan kepada Eli bahwa ia terkena sindrom autoimun, yakni ada gen yang telah rusak yang digunakan untuk memproduksi antibodi di sumsum tulang, dan akan dibangun lagi dengan menyuntikkan cairan virus ke dalam tubuh Eli. Namun di sini Dr. Horn terlihat mengambil sedikit daging Eli, entah apa maksudnya tidak diketahui. Eli bertemu dengan gadis yang bernama Haley, yang tinggal tidak jauh dari rumah tua itu. Haley selalu mengunjungi Eli untuk menanyakan kabarnya. Eli bercerita kepada Haley bahwa dia sedang sakit dan dalam proses pengobatan oleh Dr. Horn di rumah tersebut. Eli menawarkan kepada Haley untuk masuk ke dalam rumah itu, namun Haley tidak mau. Setiap kali hendak tidur, Eli selalu diganggu oleh hantu anak kecil, mulai dari menulis kata Lee di kaca yang artinya bohong, sampai menyeret Eli keluar. Tapi orang tuanya selalu datang dan menenangkannya. Ibu Eli sudah merasakan keanehan, tapi Dr. Horn mengatakan bahwa itu hanya efek obat yang diminum Eli. Namun ketika ibu Eli meminta dosis obat dikurangi, ayah Eli malah membela Dr. Horn. Esok harinya, Dr. Horn melakukan prosedur kedua untuk pengobatan Eli. Prosedur ini mulai mengerikan. Eli disuntik sehingga membuat badannya kepanasan, dan kepala Eli dibor oleh Dr. Horn. Dr. Horn mengatakan kepada orang tuanya Eli bahwa apa yang dialami Eli itu reaksi secara umum. Jadi tubuhnya itu menolak sel-sel baru yang ada di tubuh Eli.
Malam itu, saat sedang makan malam bersama ayah dan ibunya, Ellie merasakan bahwa tubuhnya itu semakin memburuk dan Ellie ingin pergi dari rumah itu. Namun ayahnya mengatakan bahwa semua itu adalah sel-sel baru yang sedang bertarung dengan sel buruk. Dan kemudian ayahnya menenangkan Ellie. Ellie kembali diganggu oleh hantu anak kecil di saat akan tidur. Kali ini, hantu anak kecil itu mencakar-cakar lemari dan merusaknya. Namun tetap saja mereka tidak percaya dan menganggap bahwa itu tindakan dari Ellie karena pengaruh obatnya. Dr. Horn mengatakan bahwa semua pasiennya tidak pernah melihat hantu sama sekali di rumah itu. Malam harinya, Ellie bertemu kembali dengan Haley. Haley kaget dengan kondisi Ellie yang semakin memburuk. Dari sini Haley menceritakan bahwa sebenarnya sebelum Ellie ada anak kecil yang bernama Ferry. Namun Haley tidak pernah bertemu lagi dengannya setelah melakukan prosedur ketiga. Dan bisa dipastikan Ferry telah meninggal. Ellie diganggu lagi oleh 3 hantu anak kecil, di mana hantu itu menyeret Ellie, tapi untungnya Ellie segera diselamatkan dan dibawa masuk ke rumah itu kembali. Ketika Ellie tersadar, ia mengatakan bahwa sebelumnya ada anak bernama Ferry di rumah itu, tapi Dr. Horn membantahnya. Ellie pun kesal dan mengatakan bahwa Dr. Horn pembohong. Tanpa sengaja, ia memukul kaca sampai tangannya berdarah, dan akhirnya ia pun pingsan. Ibu Ellie melihat keadaan Ellie dan memeluk Ellie. Saat itu Ellie menyadari bahwa cakar-cakar di lemari tersebut bukan hanya bertulisan kata Lee, tetapi itu juga dapat diartikan sebagai kode, yaitu 317. Karena sudah mengetahuinya, Ellie menyelinap masuk ke ruang medis. Ternyata benar, kode 317 adalah kode akses masuk ke ruang medis. Ellie kemudian segera mencari petunjuk dan akan membongkar kebohongan dari Dr. Horn. Setelah mencari-cari, akhirnya Ellie menemukan dokumen tentang pasien-pasien sebelumnya, termasuk Ellie. Ternyata pasien-pasien Dr. Horn semuanya anak-anak. Mereka semua meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Dr. Horn terbangun karena suara berisik dari orang tua Ellie yang sedang bertengkar. Ayah Ellie menyembunyikan sesuatu bahwa Ellie tidak akan selamat. Ellie akan mati di prosedur ketiganya. Karena di setiap prosedur, tubuh Ellie selalu mengalami reaksi yang membahayakan tubuhnya. Mengetahui hal ini, ibunya Ellie langsung bergegas ingin meninggalkan rumah itu bersama Ellie. Namun Dr. Horn menenangkan ibu Ellie dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Ellie akan sembuh. Ellie berlari ke kamar orang tuanya. Ternyata orang tuanya Ellie tidak ada. Kemudian ayahnya datang lalu menyuntikkan obat penenang kepada Ellie. Saat itu, Ellie mengatakan bahwa dia sudah melihat dokumen pasien-pasien sebelumnya, mereka sudah meninggal. Ayah Ellie tidak menghiraukannya. Ellie memberitahukan tempat dokumen-dokumen tersebut dan ternyata sudah tidak ada lagi. Kemungkinan sudah dipindahkan oleh perawat. Ellie pun langsung dibawa ke ruang medis untuk menjalankan prosedur ketiga. Namun Ellie berhasil kabur. Dia berlari ke kamar Dr. Horn. Dia mengetahui bahwa Dr. Horn bukanlah dokter, melainkan biarawati. Kemudian dia menemukan ruang bawah tanah, tapi sayangnya dia malah dikurung oleh mereka semua, termasuk orang tuanya, di ruang bawah tanah tersebut. Ellie pun jatuh pingsan karena tidak dapat bernapas. Setelah bangun, dia kaget. Ternyata dia bisa bernafas dan tidak kepanasan berada di tempat yang udaranya kotor. Karena khawatir, ibunya Ellie kembali ke ruang bawah tanah untuk melihat Ellie. Ellie yang berpura-pura pingsan akhirnya berhasil mengelabui ibunya dan berhasil kabur. Ibunya telah sadar bahwa yang dikatakan Ellie adalah benar, semua pasiennya mati. Ketika ibu Ellie melihat sumur yang berisi mayat-mayat, Ellie berusaha kabur namun ditangkap kembali dan akan dilakukan prosedur ketiganya. Tiba-tiba ibu Ellie datang dan menodongkan pisau ke Dr. Horn. Karena di sini ibunya Ellie sudah mengetahui tentang semuanya, tapi ayahnya merebut pisau itu dan menyuruh Dr. Horn untuk melakukannya kembali. Ternyata di sini prosedur ketiganya bukan medis, tetapi pengusiran iblis terhadap tubuh Ellie dengan membacakan mantra dan menyiramkan air suci. Namun karena terlalu kuat, akhirnya Ellie bisa melawan mereka semua dengan bantuan iblis di dalam tubuhnya. Karena Ellie sekarang lebih kuat lagi,
Dia bisa mengendalikan semuanya hanya dengan pikirannya saja. Ellie yang semakin marah akhirnya membakar dokter dan perawat hanya dengan pikirannya saja. Dan ayahnya ingin membunuh dengan menusuk Ellie, akhirnya juga terbunuh dengan dihancurkan wajahnya oleh Ellie. Tetapi Ellie tidak membunuh ibunya. Sebenarnya Ellie bukan anak dari Paul, melainkan Ellie adalah anak iblis. Ellie bukan terkena penyakit, melainkan dia adalah iblis sehingga Ellie tidak bisa terkena sinar matahari. Dan ibunya berbohong kepada Ellie bahwa dia terserang penyakit dan tidak boleh terkena udara dan debu kotor serta sinar matahari. Karena saat itu Ellie tidak mengerti apa-apa, ia hanya menuruti perkataan ibunya. Ellie membiarkan ibunya hidup, karena selama ini ibunya sangat sayang terhadapnya. Ellie mengatakan kepada Ellie bahwa ia akan mengantarkan Ellie bertemu ayahnya, dan kemudian Ellie pergi bersama Ellie dan ibunya untuk menemui ayah Ellie yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton.